Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video saya yang keempat ini. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, dunia psikologi populer, dunia personal development atau pengembangan pribadi diramaikan atau heboh, atau kalau menurut istilah kita sekarang viral, dengan sebuah wacana tentang sebuah model atau sebuah jenis kecerdasan manusia yang baru. Model atau jenis kecerdasan manusia yang baru ini diklaim sangat-sangat menentukan dalam kesuksesan, dalam keunggulan, dan dalam keberhasilan seseorang dalam kehidupan ini. Kehebohan atau keramaian mengenai model atau jenis kecerdasan manusia yang baru tersebut dipicu atau di-trigger oleh terbitnya sebuah buku yang ditulis oleh seorang jurnalis atau wartawan sains ya, atau seorang psikolog Amerika yang bernama Daniel Goleman. Buku yang ditulis oleh Daniel Goleman tersebut berjudul Emotional Intelligence, atau kalau kita di Indonesia lebih populer ya mengenalnya dengan istilah kecerdasan emosional. Apa yang membuat buku tersebut menjadi viral ya dan menjadi sangat fenomenal pada waktu itu adalah karena di dalam bukunya tersebut Daniel Goleman menyorongkan atau memaparkan suatu fakta baru yang merupakan hasil studi, hasil penelitian yang dilakukannya bersama timnya. Fakta atau temuan baru tersebut men-challenge atau menantang suatu paradigma atau suatu belief ya, suatu keyakinan yang telah sekian lama tertanam di benak kebanyakan orang hingga saat itu. Paradigma atau belief ya, atau keyakinan yang lama tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence tersebut, Daniel Goleman memaparkan suatu fakta ya, suatu temuan yang berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, yang menantang atau men-challenge paradigma atau keyakinan lama tersebut, bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang unggul di dalam kehidupan ini bukanlah orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, tetapi ternyata mostly atau kebanyakan orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau IQ yang tinggi. Apa sebenarnya inti atau esensi dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang dikemukakan oleh Daniel Goleman tersebut? Secara sederhana, kecerdasan emosional atau emotional intelligence tersebut adalah suatu kemampuan ya, suatu ability yang dimiliki oleh seseorang dalam mengidentifikasi, mengenal, memahami, dan mengendalikan perasaan yang ada di dalam dirinya, dan juga suatu ability atau kemampuan untuk mengenal dan memahami perasaan yang sedang berlangsung di dalam diri orang lain. Kemampuan atau ability untuk mengidentifikasi, mengenal, memahami, dan mengendalikan perasaan yang ada di dalam diri orang itu tersebut, maupun dalam mengenal dan memahami perasaan yang sedang berlangsung pada diri orang lain, kemudian akan memberikan dampak ya pada kemampuan orang itu untuk mengendalikan pola pikir dan pola perilakunya di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Mengapa orang-orang yang kemudian dikenal atau diketahui memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi ini memiliki peluang untuk lebih unggul, lebih sukses, atau lebih berhasil dibandingkan dengan orang-orang lain, baik di dalam kehidupan personal, kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan profesional atau kehidupan karir dan bisnis mereka? Nah, ternyata orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi ini memiliki
beberapa karakter-karakter ya yang sangat mendukung mereka untuk menjadi manusia yang unggul, manusia yang sukses, dan manusia yang berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang tinggi tersebut, di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi tersebut ternyata memiliki suatu self-awareness ya, suatu pengetahuan atau kesadaran yang mendalam tentang dirinya. Mereka mengetahui dan menyadari gejolak atau dinamika perasaan yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Mereka memahami kelemahan, kekuatan, strength atau weaknesses yang mereka miliki. Dan yang terutama sekali adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi tersebut memiliki pengetahuan dan kesadaran yang jernih, yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan-tujuan hidupnya. Karakter kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi tersebut adalah self atau inner motivation. Karakter ini adalah suatu kemampuan ya, satu kapasitas yang dimiliki orang tersebut untuk secara internal, secara terus-menerus, secara konsisten memotivasi diri mereka untuk terus bergerak maju mencapai apa yang telah mereka tetapkan sebagai tujuan-tujuan di dalam kehidupan ini. Nah, kapasitas atau kemampuan untuk melakukan self atau inner motivation ini juga sangat membantu orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi tersebut untuk menghindari dan mengatasi jebakan-jebakan emosi-emosi yang negatif ya, seperti rasa kecewa, rasa marah, putus asa atau frustasi ketika mereka harus menghadapi beberapa kegagalan-kegagalan dalam proses mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan hidup mereka tersebut. Karakter ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi adalah apa yang disebut dengan social kompetensi. Dengan ability ya, atau dengan kemampuan untuk mengenal, memahami, dan mengendalikan perasaan yang berlangsung di dalam dirinya, dan mengenal serta memahami perasaan yang sedang berlangsung di dalam diri orang lain. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi ini memiliki rasa empati yang bagus. Mereka juga memiliki communication skill yang bagus. Mereka mampu membangun hubungan interpersonal yang baik, memiliki kapasitas ya, leadership atau kemampuan kepemimpinan yang baik. Dan yang lebih terutama lagi, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi tersebut adalah memiliki sensitivity atau kemampuan untuk menghindari atau memanage konflik yang mungkin timbul dalam interaksi dan hubungannya dengan orang lain. Berkaitan dengan tiga karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi tersebut, ada suatu ungkapan yang menarik dalam buku yang berjudul Things They Don't Teach You at Harvard Business School ya, atau hal-hal yang tidak mereka ajarkan kepada Anda dalam sekolah bisnis Harvard. Buku ini berisi kebijakan dan kebijaksanaan jalanan atau street wisdom ya. Jadi suatu kebijakan, kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman dan perjalanan hidup. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa business actually is all about people. Jadi bisnis itu pada intinya adalah seluruhnya tentang manusia. Jika seseorang memiliki ability dan kemampuan untuk memanage ya dan membangun hubungan yang baik dengan manusia, maka diyakini bahwa orang tersebut juga memiliki ability atau kemampuan untuk menciptakan, memanage dan membangun sebuah bisnis yang baik. Tidak salah jika kemudian ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa sesungguhnya emosi atau perasaan adalah suatu bentuk energi yang sangat kuat.
Emosi atau perasaan jauh lebih kuat daripada intelektualitas. Emosi atau perasaan jauh lebih kuat daripada rasio atau logika. Ada suatu ungkapan yang menarik yang menyatakan bahwa sesungguhnya emosi atau perasaan tidak hanya mempengaruhi dan membentuk pola pikir dan pola perilaku seseorang, namun pada hakikatnya emosi atau perasaan sesungguhnya akan membentuk seluruh takdir-takdir kehidupan yang akan dijalani oleh seseorang. Demikian sharing saya kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa dengan saya dalam video-video selanjutnya, insya Allah.